Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, dua pria berbaju hitam yang menyerang Wang Yuan berteriak panik, menembak ke arah langit dari satu kiri ke kanan. Matilah, ucap dari Tan Yun. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, berubah menjadi bayangan Qian, langsung melintasi kekosongan 100.000 kaki, dan cakar tangan kanannya mencubit bagian belakang leher seorang pria berpakaian hitam. Namun, apa yang tidak diharapkan Tan Yun adalah bahwa pria berbaju hitam yang ditangkap olehnya tiba-tiba memuntahkan bau darah hitam pekat dan langsung mati. Jelas, itu adalah orang mati. Kera tua tangkat, biarkan tetap hidup, ucap dari Tan Yun melihat ke belakang. Baik tuan, ucap dari kera iblis. Namun, ketika kera iblis pembantai surga baru saja menjawab, pria berpakaian hitam yang melarikan diri di udara tertawa liar sebelum dia meninggal. Tan Yun, kamu bajingan, kamu akan mati cepat atau lambat. Dan juga, Anda tidak tahu siapa dalang di balik layar, hahaha, ucap dari pria bertopeng itu. Begitu tawa jatuh, pria berbaju hitam itu juga menyemburkan bau darah hitam pekat, dan 7 lubang Nuwa berdarah sampai mati. Mayat itu jatuh ke pegunungan, dan 7 jiwa di kolam rohnya juga musnah. Cara bunuh diri untuk melindungi dalang di balik layar ini sudah cukup untuk mengatakan betapa setianya mereka kepada dalang di balik layar. Terima kasih, Tuan Sekte Muda, atas bantuannya, ucap dari Wang Yuan. Ketika Wang Yuan yang terluka parah, hendak memberi hormat, dia jatuh di perahu roh dan jatuh ke koma. Tan Yun segera memeriksa luka Wang Yuan, tapi untungnya tidak membahayakan nyawanya, dan dia hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Tuan Muda Sekte, terima kasih, ucap dari Nangong Ruksue. Nangong Ruksue berbaring di perahu roh, dia gemetar ketakutan, tubuh bekas lukanya penuh dengan kengerian, wajahnya yang pucat penuh kengerian, dan air matanya menetes. Ini adalah pertama kalinya dia diburu dan diserang, jika bukan karena Wang Yuan dan 4 diaken penegak hukum di tingkat ke-7 alam fena jiwa yang mati yang mencoba yang terbaik untuk melindunginya, jika tidak, dia tidak akan selamat dari penyelamatan Tan Yun. Ruksue, jangan takut, Tan Yun berjongkok dan berkata dengan lega, selama kamu baik-baik saja, jangan khawatir, aku akan menemukan dalang di balik layar untuk membalaskan dendammu cepat atau lambat, ucap dari Tan Yun. Iya. Mata indah Nangong Ruksue ada rasa terima kasih yang mendalam. Ayo, biarkan aku melihat lukamu, ucap dari Tan Yun lembut, dan mulai memeriksa luka Nangong Ruksue. Setelah pemeriksaan yang cermat, untungnya, Nangong Ruksue tidak dalam bahaya. Ruksue, apakah kamu tahu siapa mereka? Ucap Desri Tan Yun bertanya. Saya tidak tahu, Nangong Ruksue berkata dengan lemah, pada saat itu, setelah saya mengetahui berita kedatangan saudara perempuan saya meninggalkan ranah rahasia Huang Fu dan disergap, ucap dari Nangong Ruksue. Kalau begitu, apakah Anda tahu siapa yang memberitahumu bahwa kakakmu datang untuk mencarimu, ucap dari Tan Yun. Nangong Ruksue berkata dengan ekspresi sedih, itu adalah murid luar yang menjaga gerbang gunung, tetapi dia juga telah terbunuh, ucap dari Nangong Ruksue. Oke, aku mengerti, Tan Yun tersenyum sedikit, jangan pikirkan itu, kamu istirahat dulu, saya akan membawa Anda kembali sekarang, dan ketika saya mencapai lembah abadi nomor 1 saya akan menggunakan obat mujarab untuk menyembuhkan luka Anda, ucap dari Tan Yun. Terima kasih, ucap dari Nangong Ruksue dengan air mata di matanya. Tidak perlu berterima kasih, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menyapu perahu roh, terbang ke pegunungan, dan menemukan pria bertopeng hitam yang ditangkap olehnya dan bunuh diri. Dia tidak menemukan apapun pada pria bertopeng hitam itu. Tan Yun mengerutkan kening dan merenung, Ruksue tidak punya dendam terhadap siapapun di sekte ini, siapa yang menginginkan nyawanya. Dalang di balik pria berbaju hitam ini seharusnya tidak menyerang Ruksue untuk membalas dendam padaku kan? Jika demikian, kenapa tidak? Dalang di balik layar menipu Meng Yi dan Xiao dan membunuh mereka setelah mereka ditipu.
Bukankah itu lebih bisa mencapai tujuan balas dendam padaku, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Namun tiba-tiba, mata Tan Yun berkilat, sentuhan pencerahan datang, dia berspekulasi, mungkinkah karena identitas Ruxue? Mereka ingin membunuh Ruxue untuk memprovokasi ayahnya untuk menyerang Huang Fushengzong, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah memikirkannya, Tan Yun tidak pernah bisa membuat tebakan yang akurat. Berani melakukan sesuatu pada adik iparku, jangan biarkan aku menangkapmu, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menginjak mayat itu, dia terbang ke udara dan mendarat di perahu roh dan terbang ke gerbang gunung Huang Fushengzong. Ketika melewati gunung di jalan, Tan Yun menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Mayat 4 diaken penegak hukum di gunung di bawah naik ke langit dan mendarat di roh kapal. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan kera tua itu dan mengendarai perahu roh kembali ke Huang Fushengzong. Ketika dia mencapai langit di atas gerbang gunung dari gerbang suci, Tan Yun memberitahu Yuan Fengjun apa yang terjadi, dan menyuruh Yuan Fengjun untuk menguburkan 4 petugas penegak hukum. Adapun Wang Yuan, Tan Yun memberitahu Yuan Fengjun bahwa orang ini dapat digunakan kembali. Dan juga memberitahu Yuan Fengjun, jika setelah cedera perut bagian bawah Wang Yuan sembuh, Tan Yun akan membantunya memulihkan lengan kanannya yang hilang. Setelah itu, Tan Yun kembali ke Tanah Suci berjasa, dan membawa Nangong Ruxue yang terluka ke ruang tamu di lantai 2 aula di lembah abadi nomor 1. Tan Yun meminta Daniu untuk pergi ke Hausan Spirit Medicine Garden untuk mendapatkan beberapa obat spirit tingkat tinggi. Setelah meminum obat mujarab, Tan Yun menggunakan metode pembakaran yang unik untuk mengubah 6 obat mujarab menjadi obat cair, dan mulai mengoleskan obat ke luka Nangong Ruxue dengan serius. Nangong Ruxue sedang berbaring di sofa, menatap Tan Yun yang fokus di depannya, dia menyadari untuk pertama kalinya, bahwa pria yang tegas dalam membunuh dan yang tangannya berlumuran darah musuh yang tak terhitung jumlahnya, ini memiliki sisi yang begitu hangat. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Ruxue, kamu bisa menerapkan sisanya sendiri, Tan Yun melihat luka di dada Nangong Ruxue dan menginstruksikan, setelah cairan dioleskan selama 7 hari, kamu bisa pulih. Dalam beberapa hari ini, kamu di sini untuk memulihkan diri. Setelah cedera sembuh, jangan tinggalkan Tanah Suci berjasa sendirian, agar tidak memberikan oleh orang lain kesempatan. Mereka tidak bisa membunuhmu, namun ini masalah waktu, dan master di belakang layar mungkin tidak akan membiarkannya pergi, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Nangong Ruxue di sofa berkedip, dan ketika Tan Yun berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba berkata, Tuan Sekte Muda, bagaimana Anda tahu bahwa saya dalam bahaya, ucap dari Nangong Ruxue. Tan Yun berhenti, kemudian tersenyum dan berkata, aku kebetulan menemukannya secara, jangan terlalu memikirkannya, kamu bisa beristirahat dengan tenang, ucap dari Tan Yun. Nangong Ruxue tidak banyak berpikir setelah mendengar ini, tapi dia tahu bahwa Tan Yun yang menyelamatkan hidupnya. Tan Yun melangkah keluar dari kamar dan baru saja turun ke aula utama. Di lantai pertama ada Shen Qinfeng bergegas bertanya, Tuan Muda Sekte, bagaimana Ruxue terluka, ucap dari Qinfeng. Penatua kedua, yakinlah, hidupnya tidak dalam bahaya, ucap dari Tan Yun. Itu bagus, Shen Qinfeng menghela nafas lega, dan kemudian berkata, Tuan Muda Sekte, 1 jam yang lalu, leluhur agung formasi, Feng Yun, mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke alam suci formasi. Orang di sini adalah leluhur kedua dari divisi formasi, namanya Feng Xiuyuan, dan sekarang orangnya sedang berbicara dengan Master Sekte di dojo yang berjasa, ucap dari Shen Qinfeng. Tan Yun mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati, Feng Yun meminta Feng Xiuyuan untuk datang mengundang saya secara terbuka dan jujur, jelas dia tidak mencapai tujuannya. Mereka tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Saya ingin bertemu Feng Yun ini, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Shen Qinfeng mengucapkan selamat tinggal dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit barat. Setelah beberapa saat, Tan Yun jatuh ke lautan awan dan muncul di dojo yang berjasa.
Murid telah melihat raja, ucap dari Tan Yun membungkuk sedikit kepada Tantai Xuanzong. Jangan terlalu sopan, Tantai Xuanzong tersenyum, kemudian melihat ke samping pada seorang pria berusia 90 tahun di sampingnya, dan menjelaskan kepada Tan Yun, Yuner, ini adalah leluhur kedua dari formasi, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun mengangguk. Bawahan ini telah melihat Tuan Sekte Muda, ucap dari Feng Xiuyuan menghadap Tan Yun, membungkuk, dan berkata dengan hormat, leluhur kita yang agung saya, ingin mengundang Tuan Sekte Muda untuk duduk dan membicarakan masalah antara Tuan Sekte Muda dan King Cheng, ucap dari Feng Xiuyuan. Feng King Cheng, Tantai Xuanzong mengerutkan kening, Yuner, apa yang terjadi padamu dan King Cheng, ucap dari Tantai Xuanzong. Lapor kepada Master Sekte, Tan Yun membelakangi Feng Xiuyuan dan menghadap Tantai Xuanzong, dan berkata, Feng King Cheng dan murid ini jatuh cinta pada pandangan pertama, dan lebih dari 8 tahun yang lalu, kami secara pribadi memutuskan untuk hidup selamanya, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan Tantai Xuanzong, yang awalnya kecewa dengan Tan Yun, tiba-tiba kehilangan semua ketidaksenangan di hatinya. Karena dia bisa melihat dari bibir Tan Yun bahwa Tan Yun mengucapkan kata-kata, memperhitungkan rencana. Meskipun Tantai Xuanzong tidak tahu apa yang terjadi antara Tan Yun dan Feng King Cheng, dia masih mempercayai Tan Yun dan tidak akan pernah bergabung dengan keluarga Feng. Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, oke, ini adalah acara besar yang membahagiakan. Yuner, kamu harus ingat bahwa semua orang dalam formasi mendukung atasanmu, terutama Feng Yun, yang mendukung Anda selama upacara penobatan Tuan Sekte Muda Anda. Anda akan baik-baik saja di masa depan, tetapi Anda harus lebih banyak berjalan-jalan dengan Feng Yun, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid ini mengerti, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Feng Xiuyuan di belakang tersenyum dan membelai janggutnya, tetapi hatinya penuh dengan niat membunuh terhadap Tantai Xuanzong. Tuan Sekte idiot, Anda masih tidak tahu, leluhur saya semuanya adalah mata-mata. Hahaha, ucap dari Feng Xiuyuan di dalam hatinya. Tantai Xuanzong menatap Feng Xiuyuan dan berkata, Penatua Feng, ada banyak orang yang ingin membunuh Yuner, keselamatannya akan diserahkan kepadamu oleh Master Sekte ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Jika Master Sekte Muda kehilangan sehelai rambut, bawahannya adalah bersedia menghukum dirinya sendiri, ucap Davi Feng Xiuyuan. Yah, bagus, dengan kata-katamu, itu akan dilakukan, pergi, ucap dari Tantai Xuanzong sambil tersenyum. Baik Raja, setelah Feng Xiuyuan menerima perintah, dia mengorbankan perahu roh untuk mengapung di udara, dan kemudian membungkuk kepada Tan Yun. Tuan Muda Sekte, tolong, ucap Fari Feng Xiuyuan. Dan dalam sekejap, suara nasihat Tantai Xuanzong terdengar di benak Tan Yun. Yuner, leluhur agung dari formasi, Feng Yun, adalah yang terkuat di antara semua leluhur formasi, dan berada di tingkat ke-8 domain dewa dengan Master Sekte ini. Dengan Feng Xiuyuan ini adalah tingkat kultivator tingkat ke-5 dari alam dewa, kamu pergi ke sini kali ini, ingatlah untuk beradaptasi dengan situasi dan memperhatikan keselamatan, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dengan tenang, tetapi tidak berharap Feng Yun dan Tantai Xuanzong menjadi alam dewa tingkat 8. Anda harus tahu bahwa di atas alam fena ilahi adalah alam domain ilahi. Dan mereka yang berada di alam para dewa hanya perlu dipromosikan ke alam embrionik dan alam berbulu, dan kemudian mereka bisa menjadi berbulu dan melambung. Seperti yang bisa Anda bayangkan, Tantai Xuanzong dan Feng Yun sangat kuat. Dengan warna yang mengejutkan, Tan Yun jelas bahwa sekarang periode pertumbuhan tingkat ke-7 dari kera iblis pembunuh langit setara dengan tingkat ke-6 dari alam fena ilahi. Setelah itu, Feng Xiuyuan mengendarai perahu roh yang membawa Tan Yun dan terbang menuju pintu keluar tanah suci. Sepanjang jalan, Feng Xiuyuan tampak cukup hormat di depan Tan Yun. Pada saat yang sama, di gerbang suci, di tanah suci jimat, di kuil Fuzen. Di aula, leluhur agung jimat, Tuoba King Tian, yang sedang duduk bersila,
disela oleh suara hormat dan cemas di luar aula, Jenderal Shen Wu, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Masuk, ucap Tuoba King Langit tampak tenang. Segera, seorang pria parubaya kekar memasuki aula, berlutut dengan satu lutut menghadap Tuoba King Tian, menundukkan kepalanya dan berkata, Jenderal, semua 30 pengawal Shen Wu yang dikirim oleh bawahan sudah mati, ucap dari pria parubaya itu. Kamu bilang apa? Tuoba King Tian tiba-tiba berdiri, katakan padaku, apa yang terjadi, ucap dari Tuoba King Tian. Nama pria parubaya itu adalah Ma Han, yang merupakan kesempurnaan agung para dewa, adalah kroni Tuoba King Tian, dan juga komandan Shen Wu Wei. Ma Han berkata jujur, 3 jam yang lalu, lampu kehidupan dari 30 penjaga Shen Wu yang dikirim oleh bawahan untuk membunuh Nangong Ruksue padam. Menurut penyelidikan, 2 jam yang lalu, penjaga Shen Wu menipu Nangong Ruksue di alam rahasia, dia masih memiliki 5 diaken penegak hukum untuk melindunginya. Untuk yang lainnya, bawahan tidak tahu, ucap dari Ma Han. Setelah mendengar ini, Tuoba King tersipu, sampah, semuanya sampah. Batas waktu untuk membunuh Nangong Ruksue hanya 1,5 bulan lagi. Pada saat itu, jika Nangong Ruksue masih hidup, bagaimana jenderal ini harus menjelaskan kepada pangeran, ucap dari Tuoba King Tian. Mendengar ini, Ma Han berkata dengan sungguh-sungguh, Jenderal tenangkan amarahnya, bawahan ini akan keluar dan membunuh Nangong Ruksue secara langsung, ucap dari Ma Han. Tidak, sekarang bukan waktunya, Tuoba King Tian mengerutkan keningnya dan berkata lagi, sudah menakutkan sekarang, jangan bertindak gegabah sekarang. Ayo lakukan, tunggu setengah bulan sebelum akhir tantangan untuk Tan Yun, setelah itu, cari waktu yang tepat untuk melakukannya. Ingat bahwa sekali Anda melakukannya, Anda harus yakin untuk aman, tidak peduli berapa banyak Shen Wu Wei kalah, Anda harus membawa kepala Nangong Ruksue ke jenderal ini. Jika Anda hancur, kamu tidak perlu hidup, mengerti, ucap dari Tuoba King Tian. Ma Han berkata dengan keras, aku mengerti, ucap dari Ma Han. Pada saat ini, Duan Changqiong kepala divisi binatang buas yang ingin membunuh Tan Yun, berpikir secara rahasia. Melihat bahwa penunjukan 9 tahun semakin dekat, sekarang semua orang di Huangfu Shengzong mendiskusikan siang dan malam tentang menantang Tuan Sekte Muda dalam waktu setengah bulan lagi. Sebagian besar dari 9 kepala, penatua, diaken, dan murid di luar divisi berjasa percaya bahwa setelah setengah bulan, Tan Yun akan mati. Pada saat yang sama, orang-orang ini harus mengakui bahwa Tan Yun adalah keajaiban dari segala usia, dan dia telah penuh dengan legenda sejak dia melangkah ke Huangfu Shengzong. Sayang sekali Tan Yun tidak pada waktu yang tepat. Malam pun tiba. Feng Xiuyuan mengendarai perahu roh dan membawa Tan Yun ke alam suci formasi. Dia terbang sepanjang jalan melalui pemandangan pegunungan yang seperti mimpi. Ketika bulan yang cerah berada di langit, perahu roh mendarat di sebuah lembah yang tergantung di lautan awan. Pemandangan di lembah itu indah dan penuh aura, seperti negeri dongeng. Di kedalaman lembah, sebuah aula besar dengan ketinggian 1000 kaki dibangun. Di sekitar aula, ada jembatan kecil dan air yang mengalir, mata air pegunungan yang berderap, rumput hijau, kabut dan awan yang terjalin dengan energi spiritual, mengambang di sekitar aula perlahan, dan itu sangat indah. Feng Xiuyuan turun dari perahu roh, memandang Tan Yun, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Sekte, ini adalah tempat di mana leluhur saya berlatih, silakan turun bersama saya, ucap dari Feng Xiuyuan. Yah, baiklah, ucap dari Tan Yun tersenyum, mengikuti Feng Xiuyuan sepanjang jalan dan memasuki aula yang megah. Feng Yun yang sedang duduk di tanah di aula, bangkit sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Sekte, silakan duduk, ucap dari Feng Yun. Terima kasih, Penatua Feng, ucap dari Tan Yun tersenyum dan duduk di atas kursi. Penatua kedua, Tuan Muda Sekte ada di sini, jadi cepat panggil King Cheng, jangan suruh dia meditasi, ucap dari Feng Yun berkata kepada Feng Xiuyuan. Bawahan patuh, ucap dari Feng Xiuyuan. Setelah Feng Xiuyuan menerima perintah dan pergi, Tan Yun dan Feng Yun mengobrol dengan gembira terlebih dahulu.
Isi obrolan tidak lebih dari pujian Feng Yun atas bakat Tan Yun. Tan Yun mendengar kata-kata itu, dengan senyum di wajahnya, seolah-olah keduanya adalah teman. Elder Feng, kamu adalah seniorku. Ketika tidak ada seorang pun di masa depan, kamu bisa memanggil nama junior, dan jangan terus memanggil Master Sekte Muda, seperti tidak dikenal, ucap dari Tan Yun. Hehehe, tidak apa-apa, Feng Yun tertawa, dan tiba-tiba berkata, Tan Yun. Dapat dikatakan bahwa lelaki tua ini dan kamu telah cocok. Hari ini, lelaki tua ini akan memberitahumu sebuah rahasia, ucap dari Feng Yun. Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, tolong beritahu saya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, jujur saja, anak kinceng ini adalah cicit dari orang tua ini, ucap dari Feng Yun membelai janggutnya dan tersenyum. Ketika berbicara tentang Feng Qingcheng, matanya yang mendung penuh dengan kasih sayang dan pujian. Kamu adalah leluhur Qingcheng yang hebat, ucap dari Tan Yun berpura-pura kaget dan bersemangat, tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, dan kemudian membungkuk dalam-dalam, senior, junior memiliki sesuatu untuk diminta, tolong lakukan, ucap dari Tan Yun. Feng Yun tertegun, tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tidak hanya bereaksi keras setelah mengetahui bahwa Qingcheng adalah cicit perempuannya, tetapi juga memohon sesuatu padanya. Tan Yun, kamu tidak harus sopan kepada orang tua ini, alis putih Feng Yun bergetar, katakan padaku, ada apa, ucap dari Feng Yun. Senior, junior berkata, maafkan aku, ucap dari Tan Yun tampak ragu-ragu. Tidak apa-apa, jangan khawatir, katakan dengan berani, ucap dari Feng Yun tersenyum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, senior, junior ini ingin menikahi Qingcheng sebagai istri, ucap dari Tan Yun. Apa? Feng Yun mengerutkan kening, tampak malu, tetapi hati rubah tua itu sebenarnya bahagia. Namun, antara dia dan Tan Yun, siapa rubah dan siapa pemburu, siapa yang tahu? Saat ini, Tan Yun berkata dengan tulus. Senior, pada kenyataannya, junior jatuh cinta pada Qingcheng pada pandangan pertama, dan hanya memiliki hubungan kulit ke kulit dengannya pada malam lebih dari 8 tahun yang lalu, ucap dari Tan Yun. Pada saat Tan Yun berbicara, Feng Qingcheng melesat, dan akan menyerang Tan Yun. Wosh! Qingcheng, berhenti, ucap dari Feng Yun tiba-tiba berkata dengan keras. Leluhur, aku tidak, suara keras kepala dan dingin Feng Qingcheng terdengar, dan dia masih ingin membunuh Tan Yun. Omong kosong, ucap dari Feng Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, kekuatan pengekangan yang kuat mengikat Feng Qingcheng sampai tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Tan Yun tampak berkeringat banyak. Gao Zhu, lepaskan aku, ucap dari Feng Qingcheng memegang pedang di tangan kanannya, dan air mata mengalir dari matanya yang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, Feng Qingcheng telah meninggalkan rencananya dengan Gao Zhu. Tepatnya, di dalam hatinya, kepolosannya lebih besar dari langit. Kepolosan adalah hal yang paling berharga dalam keluarga putrinya. Ketika dia berpikir bahwa dia telah disia-siakan oleh Tan Yun sepanjang malam, dia hanya ingin membunuh Tan Yun. Adapun kesempatan untuk memenangkan Tan Yun, dia tidak peduli lagi. Feng Yun mengerutkan kening dan berkata kepada Feng Qingcheng, Qingcheng, ada apa denganmu, apakah kamu lupa rencana kami, ucap dari Feng Yun. Feng Qingcheng menangis dan menatap Tan Yun dengan acuh tak acuh, aku akan melakukannya untukmu, kesalahan yang kamu buat, kamu dibayar untuk itu. Aku tidak ingin melihatmu, keluar. Keluar dari sini, ucap dari Feng Qingcheng berteriak kepada Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun tidak bisa berhenti mencibir, dengan ekspresi tak berdaya dan kesepian di wajahnya, Qingcheng, aku benar-benar mencintaimu kamu, ucap dari Tan Yun. Berhenti bicara, bajingan. Tanpa menunggu kata-kata Feng Qingcheng, Feng Yun dengan tegas berteriak, cukup, ucap dari Feng Yun. Melihat kemarahan Gao Zhu, Feng Qingcheng tutup mulut. Dia menatap Tan Yun, jika matanya bisa membunuh, Tan Yun akan mati berkali-kali. Tan Yun menghela nafas, menoleh ke Feng Yun, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan keras, senior, setelah junior naik ke posisi raja, aku akan secara resmi melamarnya.
dan menikah dengan Qing Cheng. Sebulan lagi, generasi muda akan bertarung sampai mati dengan putra suci dan orang suci dari semua lini. Generasi muda harus kembali dan bersiap, jadi mari kita hentikan sampai di sini, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Yun Shaojia merenungkan, dan berkata, kalau begitu Tan Yun, kamu pergi kembali dulu, dan lelaki tua ini percaya bahwa kamu dapat mengalahkan orang suci lainnya. Adapun penilaian, formasi lelaki tua ini tidak akan pernah mempermalukanmu. Hari ini, orang tua ini tidak merawatmu dengan baik, ucap dari Feng Yun. Tan Yun mengangguk dan menatap Feng Qingcheng diam-diam dengan kasih sayang. Jangan lihat aku, ucap dari Feng Qingcheng berkata dengan dingin. Feng Yun melirik Feng Qingcheng dengan tidak senang, lalu segera menatap Feng Xiuyuan, kirim Tuan Muda Sekte kembali ke Tanah Suci berjasa, ingatlah untuk melindungi keselamatan Tuan Sekte Muda, ucap dari Feng Yun. Bawahan patuh, ucap dari Feng Xiuyuan. Setelah Feng Xiuyuan menerima perintah, dia berbalik untuk melihat Tan Yun, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Sekte, tolong, ucap dari Feng Xiuyuan. Ketika Tan Yun mengikuti Feng Xiuyuan keluar dari aula, dia tiba-tiba menoleh ke Feng Qingcheng dan berkata dengan keras, Qingcheng, sampai jumpa lagi, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun pergi, nada suara Feng Yun mengandung kemarahan, Qingcheng, apa yang kamu minta, dan Aisar katakan tentangmu, kamu akan mewarisi posisi patriark klan Feng di masa depan, hari ini adalah kesempatan besar untuk menang atas Tan Yun, tetapi kamu kacau, ucap dari Feng Yun. Mendengar ini, Feng Qingcheng memejamkan mata, dan kalimat berikutnya membuat kemarahan di wajah Feng Yun menghilang. Gao Su, yang palsu berubah menjadi kenyataan malam itu, Feng Qingcheng patah hati dan berkata, aku, benar-benar dicemarkan olehnya. Jadi, aku membencinya, aku berharap aku bisa membunuh orang yang tak tahu malu ini, Gao Su, aku hanya bertanya padamu, di dalam hatimu, apakah Tan Yun lebih penting atau aku? Aku tidak percaya, klan Fengku tidak akan bisa berbalik tanpa Tan Yun, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar ini, Feng Yun tidak menjawab secara langsung, tetapi dia bertanya, Qingcheng, Gao Su akan memberimu 3 hari untuk menenangkan diri, 3 hari kemudian, jika kamu bersikeras membunuh Tan Yun, Gao Su berjanji bahwa Tan Yun akan mati, di hati Gao Su, tidak ada yang lebih penting, daripada kamu, ucap dari Feng Yun. Feng Qingcheng mengangguk kepalanya, Gao Su, aku lelah dan ingin istirahat, ucap dari Feng Qingcheng. Setelah itu, Feng Qingcheng berjalan di luar aula, dan ketika dia berjalan keluar dari aula, suara serius Feng Yun datang dari aula, Qingcheng, aku tahu kamu tidak suka mendengar kata-kata selanjutnya, tetapi untuk masa depan klan Feng, itu juga untuk kebaikanmu, Gao Su masih ingin mengatakannya, sebelumnya Tan Yun di tingkat ketiga dari alam jiwa suci, dan dalam waktu kurang dari 9 tahun, dia telah mencapai alam Vena jiwa tingkat ke-6, dan juga, 6 kualitas terbaik semuanya menjadi satu, bahkan para jenius dari klan Feng kita akan suram di depannya. Dia baru saja mengatakan bahwa dia memiliki perasaan padamu, kenapa kamu tidak memberinya kesempatan, dan juga memberimu kesempatan untuk mencoba bergaul dengannya, ucap dari Feng Yun. Tidak ada keraguan bahwa Feng Yun memang berbakat, namun, jika dia tahu apa yang dipikirkan Tan Yun saat ini dan tujuan dari apa yang dia lakukan hari ini, dia pasti ingin mencabik-cabik Tan Yun. Tan Yun sangat jelas bahwa menghadapi mata-mata leluhur untuk bertarung, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk bersaing, Tan Yun hanya ingin menstabilkan formasi untuk saat ini dengan alasan menikahi Feng Qingcheng setelah naik tahta raja. Tan Yun telah memutuskan bahwa begitu dia menjadi raja, dia akan memimpin orang-orang Huang Fu Shengzong untuk membunuh mata-mata. Ini juga merupakan awal dari pertarungan melawan musuh asing. Kembalikan Huang Fu Shengzong ke tempat yang tenang, dan jadikan Huang Fu Shengzong surga bagi murid sekte. Tidak akan ada lagi perselisihan antara 10 divisi, tidak ada lagi pertempuran rahasia antara berbagai divisi. Setelah Tan Yun kembali ke Tanah Suci berjasa di bawah pengawalan Feng Xiuyuan, dia memberi tahu Tantai Xuanzong semua yang terjadi hari ini. Tantai Xuanzong memuji Tan Yun. 3 hari kemudian,
Qing Cheng telah melihat Gao Su, ucap dari Feng. Qing Cheng berjalan ke aula selangkah demi selangkah dan memberi hormat kepada Feng Yun. Qing Cheng, apakah kamu sudah memutuskan? Ucap dari Feng Yun bertanya. Feng. Qing Cheng berkata dengan ekspresi yang sangat tenang, Gao Su, Qing Cheng memiliki solusi kompromi untuk menangani masalah ini, ucap dari Feng. Qing Cheng. Mari kita dengarkan, ucap dari Feng Yun berkata dengan cemberut. Feng. Qing Cheng berkata dengan nada dingin, setelah Tan Yun menjadi raja, beri dia pil suci racun Gu saat dia datang untuk melamar. Aku ingin mengendalikannya dan menjadikannya boneka dari klan Feng kita. Ketika klan Feng kita benar-benar menguasai Huang Fu Shengzong, aku akan membiarkannya menderita sampai mati. Singkatnya, hasil akhir Tan Yun harus mati, ucap dari Feng. Qing Cheng. Setelah mendengar ini, Feng Yun merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak lagi bersikeras untuk memenangkan Tan Yun, karena dia tahu bahwa jika dia bertahan, itu akan menyakiti hati Feng. Qing Cheng. Oke, terserah kamu, ucap dari Feng Yun, setelah selesai berbicara, dan dia menghela nafas dalam-dalam, saya harap, gadis Qing Cheng ini, dapat berubah pikiran untuk membunuh Tan Yun di masa depan, ucap dari Feng Yun di dalam hatinya. 11 hari kemudian, besok adalah hari di mana Tan Yun akan bertarung sampai mati bersama para orang suci. Tan Yun dan Nangong Ruksue yang telah pulih dari luka-lukanya, berhenti di dojo yang berjasa, menunggu Sen Subing, Mu Mengyi dan yang lainnya meninggalkan bea cukai. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin gulungan yang tergantung di udara di atas dojo yang berjasa dibuka satu demi satu. Segera, Sen Subing, Sen Suzhen, Mu Mengyi dan yang lainnya terbang keluar dari ruang dan waktu gulir satu demi satu. Sen Subing mendarat di platform berjasa nomor 1, sementara Sen Suzhen dan semua murid, serta Huang Fu Tingfeng, Tan Yun, Tukao Jun dan 9 teman dekat lainnya, berdiri di dojo. Tuan Muda Sekte, silakan naik ke atas panggung, ucap dari Sen Subing menatap Tan Yun dan berkata dengan hormat. Baiklah, ucap dari Tan Yun mengangguk, lalu naik ke platform tinggi dan muncul di samping Sen Subing. Tan Yun melihat ke bawah ke kerumunan, dan sekilas melihat bahwa Sen Subing sekarang dipromosikan ke tingkat pertama dari alam Fena Ilahi. Sen Suzhen telah memasuki tingkat ketiga dari alam Fena Ilahi. Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu dan Tan Yun berada di level ke-6 dari alam Fena Jiwa, Sue Zian berada di level ke-5 dari alam Fena Jiwa. Sekarang 9 tahun telah berlalu, jumlah murid di divisi berjasa gerbang suci telah meningkat, dari 5.000 menjadi 6.300. Di antara murid-murid ini, Tuo Bai Yingying masih merupakan alam tertinggi, pada tingkat ke-8 alam Fena Jiwa. Di antara murid-murid yang tersisa, hanya ada murid-murid di kepala setiap baris, yaitu, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, dan He Ruanyan. Murid-murid luar biasa ini telah dipromosikan ke tingkat pertama alam Fena Jiwa. Di antara murid yang tersisa, lebih dari 5.000 orang berada di alam jiwa suci, lebih dari 1.000 orang berada di alam jiwa ilahi. Dan sahabat Tan Yun Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Tukao Jun, Lu Ren, Tian Xiang, Zuruolin, 9 dari mereka berada di alam jiwa suci dan mencapai alam Fena Jiwa. Pada saat ini, Tan Yun menatap Huang Fu Tingfeng dan Jiu Ren, dan hatinya sedikit kosong, karena ada orang familiar yang hilang, yaitu Gongsun Ruoxi. Tuan Muda Sekte, selanjutnya giliranmu, ucap dari Sen Subing menoleh ke Tan Yun dan membungkuk sedikit. Oke, Tan Yun menatap Sen Subing yang semakin menawan, dan ada kilatan cinta di matanya yang berbintang. Di bawah platform tinggi nomor 1, Sen Suzhen yang berada di depan, menatap Tan Yun dan mendengus dingin di dalam hatinya. Saya telah melihat kakak senior, pada saat ini, seorang murid laki-laki yang sederhana dan jujur di kerumunan berteriak. Kemudian, satu demi satu, ada teguran, dan mereka menyerang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kakak tertua, kamu besar kepala, kamu orang bodoh baru, harusnya Tuan Muda Sekte, apakah kamu mengerti? Kamu, cepat dan ubah nadamu. Cepat ubah nadamu, ucap dari para murid lainnya.
Para murid berteriak pada murid tingkat ketiga dari alam jiwa. Murid yang sederhana dan jujur itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu bahwa itu jelas memancing kemarahan publik. Semuanya diam, ucap Tan Yun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, kamu tidak perlu memarahinya, dia benar, kakak senior selamanya, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata itu keluar, para murid di antara hadirin mendidih. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.